Bagus. Terikat ke rantai kakinya, tidak bisa kemana-mana. Batas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bisa bicara dengan siapa dan dari mana? Ada perlu apa? Cuma mau tanya sebentar. Yang itu loh, terjadinya banjir di Kuala Lumpur itu loh. Yang ada di Malaysia. Bisa menjelaskan kepada kami? Cuma ingin tahu, pengen ngobrol-ngobrol aja ini kebenarannya tentang musibah yang melanda Kuala Lumpur Malaysia itu, banjir bandang. Mohon nanti dijelaskan sedikit, nggak apa-apa, biar semua orang itu tahu kebenarannya. Sebelumnya minta maaf. Minta maaf sudah mendatangkan Sampean di sini. ya, sudah mengganggu istirahat jenengan. Ini tadi dari mana dipanggil ini? Saya asli tanah Jawa. Oh, asli tanah Jawa. Ini dari golongan apa ini? Saya dulunya golongan siluman harimau. Siluman harimau. Sudah muslim ya? Saya sudah muslim. Kalau boleh tahu yang selamat siapa? Kenapa kau menanyakan itu? Ya enggak, cuma pengen tahu aja. Kalau enggak dijawab ya enggak apa-apa. Sang Paduka Maharaja Prabu Siliwangi yang mengislamkan saya. Oh ya. Bismillah. Kau siapa bisa mendatangkan saya ke sini? Ya, mohon maaf sebelumnya, saya dan teman saya ini dari jamaah beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu adalah penguasa dari alam gaib. Mengapa kau bisa mengenali Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Ya, ini kan mengikuti ajaran beliau. Saya dan teman saya ini. Apa buktinya? Ini tasbih ini bisa dilihat produk beliau. Coba dilihat. Ya, aku percaya. Kalau boleh tahu punya nama ini? Siapa namanya? Tidak bisa disebutkan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya ini cuma mau tanya tentang kebenaran banjir bandang yang melanda Kuala Lumpur Malaysia itu sebenarnya ada atau tidak itu kan, soalnya di daerah sana, negara sana kan jarang banjir ya. Mohon izin menjawab. Silakan. Karena di sana banyak perlakuan semena-mena. Penduduk di sana banyak yang melakukan maksiat, banyak yang tidak jujur, banyak yang zalim,
banyak yang melakukan zina. Di daerah sana banyak perzinaan. Sehingga Yang Maha Kuasa menurunkan banjir untuk mereka, supaya mereka sadar dan tidak melakukan hal seperti itu. Tidak melakukan zina, tidak melakukan pencurian. Di sana banyak kasus pencurian. Hampir setiap hari. Di Kuala Lumpur sana banyak kasus pencurian. Banyak juga kasus perzinaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Banyak melakukan dosa besar seperti korupsi. Sama dengan negara kita ini, dengan tanah air kita ini. Sekarang banyak banjir di mana-mana, khususnya di daerah Jakarta, di ibu kota. Itu banyak bencana yang menimpa, seperti banjir khususnya. Maka di sana banyak yang melakukan maksiat dan pencurian, apalagi perzinaan. Khususnya warga sekitar situ ya? Iya, karena Yang Maha Kuasa cuma memberi peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang melakukan hal-hal seperti maksiat, zina, dan pencurian tadi. Sebagai pelajarannya, Yang Maha Kuasa menurunkan banjir untuk mengingatkan mereka supaya cepat-cepat kembali kepada Yang Maha Kuasa, supaya agar ingat. Ya. Apakah itu masih ada banjir susulan lagi? Selama kasus tersebut masih ada, maka seterusnya akan ada. Bahkan jika masih terus ada, maka akan dihancurkan kota tersebut. Berarti kalau belum berhenti masih diberi bencana ujian gitu ya negara tersebut ya. Lebih besar itu. Besar. Berarti intinya itu diberi peringatan itu biar manusianya itu sadar gitu ya. Kembali ke jalannya. Iya. Ya. Yang Maha Kuasa bersifat adil. Semua ingin manusia-manusia itu di jalan yang benar, kembali seperti dahulu. Bencana di daerah sana itu kan tidak setiap orang melakukannya hal seperti tersebut. Itu yang beriman juga kena imbasnya otomatis ya. Iya, pasti kena imbasnya. Jadi bencana itu nggak peduli Iya, orang yang maksiat ataupun yang beriman, semua akan diberi pelajaran jika salah. Berarti seperti teguran ya. Ya, bagi orang beriman itu adalah suatu cobaan, ujian dari Tuhannya. Bagi orang yang suka maksiat, itu adalah azab untuk mereka.
Berarti benar ya tentang banjir bandang yang ada di Kuala Lumpur itu ya? Dia sekarang sudah melanda. Berarti tidak hanya Indonesia saja, Kuala Lumpur mana atau negara yang Seluruh Nusantara. seluruh Nusantara. Terus umpama untuk mencegah bencana tersebut itu gimana ya? Bisa nggak? Itu hal yang sulit karena harus menyadarkan para hamba yang bersalah, dan itu bukan suatu hal yang mudah. Menyadarkan para hamba, para manusia yang telah berbuat semena-mena, karena di sini sudah di zaman akhir, di zaman akhir tempat manusia itu diuji dengan mara bencana-bencana. Mengetes kadar keimanan. Ya, Berarti kita harus introspeksi diri gitu ya. iya, Harus mendekatkan, intinya harus lebih mendekatkan kepada iya. Sang Pencipta. Di balik itu, di balik kehancuran Nusantara ini juga sebagai wujud memimpin kalian sudah datang dan sudah ada, di mana pemimpin kalian itu nanti akan membasmi kejahatan, akan meluruskan semuanya, akan merubah zaman jahiliyah ini menuju zaman yang terang kembali seperti dulu. Itu visi misi pemimpin akhir zaman yang sekarang sudah ada. Sudah muncul ya. Sudah. Itu apakah ada kaitannya dengan Ratu Adil itu katanya ya? Ya, Atau siapa itu namanya? Satrio Piningit itu ya? iya. Itu sebagai wujud lahirnya mereka. Itu di atas raja-raja di muka bumi ini. Seperti Syekh Hanafi. Seperti yang tidak asing bagi kalian adalah Sabdo Palon. Sabda Palon. Itu Nusantara itu termasuk dunia atau hanya Indonesia saja? Dunia, seluruh dunia. Itu Sabda Palon perjanjian Dengan Syekh Hanafi. Hanafi ya? Ya, itu disebut dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir. Berarti benar-benar terjadi, muncul gitu ya? Iya. Semua itu sudah tunduk dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Yang Sabda Palon itu sudah Ya, sudah menjadi pengikutnya. ikutnya ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Sabdo Palon itu siapa? Sabdo Palon adalah raja yang biasa disebut sebagai yang babat alas di tanah ini.
Oh, babat alas di tanah ini ya, pertama kali ya. Iya, Oh, itu Sabdo Palon itu hanya julukan. julukan. Sebagai wujud aslinya, beliau disembunyikan. Oh, gitu. Jadi Sabdo Palon itu bukan nama asli ya? Bukan. Julukan seperti Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu adalah julukan. Ya, katanya dulu sempat ada perjanjian antara Syekh Subagir sama Sabdo Palon. Iya. Berarti Sabdo Palon itu bisa dikatakan penasehat raja-raja pada zaman dahulu itu. Iya. Itu kau bisa teliti sendiri siapa Sabdo Palon. Itu bukan seorang yang jahat. Iya. Jadi bukan seorang yang jahat. Bukan. Melenceng jauh dari cerita-cerita sekarang. Ya, Berarti cerita-cerita sekarang itu banyak yang istilahnya buat-buat. buat-buat ya. Sebenarnya nggak gitu ceritanya ya. Iya, iya, iya. Seperti di tanah kita ini, tanah Jawa ini. Sekarang banyak bencana yang melanda. Iya, Seperti gunung meletus. iya. Seperti banjir bandang. Puting beliung yang menghabiskan rumah-rumah. Seperti tsunami, gempa bumi. Dan tsunami itu sudah ada. Sudah pernah melanda tanah kita ini, tanah air ini. Iya. Beberapa tahun silam. Karena di sana banyak orang yang zalim. Banyak orang yang mencari uang dengan cara berkedok agama. Di sana banyak pemerintah yang zalim. Tsunami yang beberapa tahun silam melanda tanah air ini. Iya. Itu sudah diingatkan oleh Yang Maha Kuasa. Beberapa saat yang diingatkan itu kembali ke jalannya. Namun sekarang datang lagi para perusak iman manusia. Datang untuk menggoyahkan para manusia yang sudah beriman tadi agar berbuat yang tidak-tidak, maka hancurlah keimanan mereka tadi. Sampai saat ini berubah lagi menjadi sifat tercela, bukan lagi beriman. Gitu ya. Ya, di sana malah banyak digunakan untuk zina, untuk maksiat, untuk korupsi. Maka suatu saat hal seperti tsunami itu akan melanda mereka selama mereka belum juga bertaubat. Seperti gunung meletus yang baru saja menimpa manusia-manusia. Jadi Semeru itu ya. Ya, Itukah apakah ada nanti susulannya lagi enggak ya? Semeru itu. ya, banyak gunung-gunung yang menanti. Berarti gunung-gunung yang sekarang itu
kembali. Yang senang. Ya. Iya. Kalau boleh tahu apa itu jenengan itu diislamkan Prabu Siliwangi katanya ya. Ya. Itu bisa dijelaskan, diceritakan kok bisa sampai ketemu Prabu Siliwangi. Saya dulu adalah suatu pasukannya di zaman dulu. Maka para jajaran-jajarannya itu semua dimuslimkan. Semua ikut di bawah pimpinan Sang Hyang Lur Cahyaning Nirwana. Prabu Siliwangi pun sekarang sudah menjadi muslim. Beliau bertugas Iya. sama. Sekarang beliau bertugas juga visi misinya untuk membantu menyatukan Nusantara ini lagi. Seperti dulu janjinya ingin menyatukan Nusantara bersama Paman Pati Gajah Mada yang belum terwujud. Terus soal banjir bandang Malaysia yang ada di Kuala Lumpur itu, apakah nanti efeknya bisa sampai ke negara lain, maksudnya itu? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa atau tidak ada yang tidak mungkin bagi Yang Maha Kuasa. Iya, semua kembalinya ke Maha Kuasa. Ya, ini terima kasih keterangannya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk sahabat Insan Santri semua yang menonton Jemaah dari beliau itu bersama Ya. semua penonton Suatu tempat itu akan aman jika ada paku buminya. Paku bumi sebagai sandaran semua masyarakat sekitar. Mereka-mereka itu akan dijauhkan dari bencana. Mereka akan dijauhkan dari puting beliung. Jika mereka jauh dari hal riba kecil maupun riba besar, suatu penduduk di sekitar itu akan dijauhkan dari puting beliung jika mereka itu sudah tidak lagi melakukan praktek riba. Suatu penduduk tersebut akan dijauhkan dari bencana banjir. Jika tidak ada perzinaan, pencurian, kemaksiatan di dalam ruang lingkup itu, dan suatu tempat itu akan aman dari tsunami jika di dalam ruang lingkup itu masyarakatnya tidak ada yang zalim, pimpinannya, pemerintahannya tidak ada yang zalim, tidak ada orang yang berkedok agama untuk mencari uang, untuk menuruti nafsunya, itu akan aman. Gempa bumi juga sama. Orang akan dijauhkan dari gempa bumi itu jika tidak melakukan kemaksiatan juga, pembunuhan, fitnah. Dosa-dosa besar seperti menyekutukan Yang Maha Kuasa. Gunung meletus itu
juga sama akan aman jika penduduknya tidak ada yang melakukan sihir ataupun praktek-praktek ilmu hitam ataupun pesugihan. Ya, itu saja yang dapat aku sampaikan Ya, ini terima kasih. supaya kalian tetap aman Ya, dan dijauhkan dari mara bencana-bencana amin. alam. Ya, ya, terima kasih atas keterangannya. Sekali lagi saya dan teman saya mohon maaf mengganggu peristirahatan jenengan ya. Sekarang bisa keluar dan tolong dibawa semua efek-efek yang ada di tubuh ini. Ya, Iya, silakan. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penonton atau sahabat insan santri, tadi keterangan dari sesosok siluman harimau yang sudah diislamkan oleh Prabu Siliwangi. Jadi perkataannya tadi boleh dipercaya atau tidak itu tergantung panjenengan sedaya. Jangan diperdebatkan ya. Itu apa? Diambil Diambil hikmahnya aja, bisa buat Pelajaran. pelajaran. Untuk kita semua. Ya. kita semua. Dan kebenarannya pun ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin sedikit masih ada salahnya karena manusia, makhluk jin, makhluk gaib itu tempatnya salah. Ya, kekilafan. Semuanya kan makhluk Allah. Karena Allah lah yang memiliki kebenaran, hak yang hak gitu. Ya, sudah gitu. Ya sudah, monggo ditutup itu apa. Oh, sudah tutup wis. Oke, ya saya akhiri. Apabila ada salah kata mungkin dari kami mohon maaf. Ada kekurangan dalam video ini juga kami mohon maaf. Semoga kami senantiasa memperbaiki agar lebih berkembang lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu.